Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Blue Post, channel yang memberikan edukasi di seputaran video editing dengan menggunakan Final Cut Pro. Di video kali ini, saya akan membahas 5 tips editing dasar untuk mempermudah teman-teman dalam menggunakan Final Cut Pro. Yang pertama, tips menambahkan clips ke timeline. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita bisa drag langsung seluruh klipnya ke timeline-nya seperti ini. Atau kita bisa memilih sebagian klipnya saja yang akan kita edit. Misalkan karena klipnya kepanjangan. Caranya, kita tempatkan kursor di area klip yang kita mau. Lalu kita tekan tombol I untuk menandai permulaan klip. Dan tekan tombol O untuk menandai akhir dari klip. Contohnya seperti ini. Dan kemudian kita drag ke timeline. Nah, di sini kita juga masih bisa mengatur panjang pendeknya klip dengan menggesernya ke kiri dan ke kanan seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan 4 tombol yang ada di kiri atas kolom timeline ini, yaitu tombol Connect, Insert, Append, dan Override. Nah, di sini juga ada option apakah yang akan kita pilih adalah video atau audionya saja, atau kita pilih dua-duanya. Secara default, sistem mendefault untuk pilih kedua-duanya. All. Nah, kita akan bahas satu-satu tombolnya. Dimulai dari tombol Append. Tombol Append ini digunakan untuk menambahkan klip di belakang klip terakhir dari alur cerita. Jadi, dimanapun kita taruh playhead-nya, klip yang baru akan ditambahkan di akhir. Contohnya seperti ini. Saya pilih klip ini, dan saya pilih klip Append. Dia akan otomatis ditambahkan di paling belakang. Ya. Tombol Insert digunakan untuk menyelipkan klip di klip sebelumnya. Contohnya, saya taruh playhead di tengah-tengah klip globe di ini, lalu saya select klipnya, klip yang baru, dan saya klik tombol Insert. Nah, seperti teman-teman lihat, klip sebelumnya akan terpotong, dan potongannya akan tergeser ke kanan. Sehingga total durasi alur cerita utama juga akan bertambah secara otomatis. Ya. Sekarang kita coba tombol Connect. Saya tempatkan kursornya di sini. Saya pilih klip yang sama. Dan saya klik Connect. Ya. Seperti teman-teman lihat, tombol Connect ini akan menambahkan klip baru di atas alur cerita utama. Impact-nya adalah apabila kita play, klip ini akan menimpa klip yang ada di alur cerita utama. Ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan drag and drop untuk menambahkan klip baru di atas alur cerita utama. Seperti ini. Kita tinggal drag saja di atas alur cerita utama. Fungsinya akan sama dengan kita menekan tombol Connect. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, tombol Override. Digunakan untuk menimpa klip yang ada di alur cerita utama. Contohnya seperti ini. Saya klik klip ini dan saya taruh kursornya di sini dan saya klik Override. Nah, seperti teman-teman lihat, klip yang baru akan meng-override klip yang ada di alur cerita utama. Dan total durasi videonya tidak akan berubah. Tip kedua yang akan saya tunjukkan di sini adalah trim dan sliding edit.
pastikan kita menyisakan area di awal dan di akhir klip yang akan kita pilih. Nah, trim edit ini berguna apabila kita ingin merubah posisi pertemuan di antara dua klip. Kita coba tanpa adanya trim edit. Kita coba gerakan titik pertemuannya ke kiri dan ke kanan. Seperti teman-teman lihat, total durasinya berubah. Nah, bagaimana apabila kita ingin merubah titik pertemuan di antara dua klip ini, tetapi kita menginginkan durasinya tidak berubah atau tetap sama? Nah, dalam kondisi seperti ini, kita membutuhkan fungsi dari trim edit. Kita aktifkan trim edit di sini. Sekarang kita coba pindahkan titik pertemuan di antara dua klip tersebut. Seperti teman-teman lihat, kita bisa merubah titik pertemuannya tanpa merubah total durasi video yang akan kita buat. Ya, dengan trim edit ini, kita juga bisa melakukan sliding dari klip yang kita sudah masukkan ke timeline. Contohnya seperti ini. Tip ketiga adalah mengatur alur cerita dengan gap. Di alur cerita utama, klip akan selalu bertempelan satu sama lain seolah-olah ada efek magnet. Apabila kita pindahkan klip seperti ini, klip akan tertarik kembali menempel ke klip di depannya. Kita bisa menambahkan gap dengan cara arahkan playhead ke posisi gap yang kita inginkan, lalu klik edit, insert generator, gap. Nah, klip akan tergeser ke kanan, sehingga total durasi akan bertambah. Dan secara default, sistem akan memberikan durasi gap 3 detik. Tetapi kita bisa mengaturnya dengan menggeser seperti ini, memperpanjang dan memperpendek durasi gap. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin membuat gap tanpa merubah panjang durasi video? Saya undo dulu ya. Kita coba potong videonya dulu dengan menggunakan tool blade. Kita arahkan di posisi yang akan kita potong, misalkan di sini. Dan saya balikan toolnya ke tool selection. Kita pilih klipnya yang akan kita jadikan gap. Apabila kita klik delete, panjang durasi akan berubah. Saya coba undo lagi. Nah, caranya adalah kita klik shift delete. Maka total durasi tidak akan berubah dan gap terbentuk. Sekarang saya akan coba replace gap ini dengan klip. Nah, ada 4 pilihan di sini. Apabila kita klik replace, maka klip akan menimpa gap dan panjang durasi akan berubah. Apabila kita klik replace from start, klip akan dimulai dari awal dan akan terpotong sesuai panjang gap. Dan total durasi tidak akan berubah. Apabila kita klik replace from end, pastikan akhir dari gap adalah akhir dari klip. Dan klip secara otomatis akan terpotong di sebelah kiri, sesuai dengan panjang gap. Dan total durasi tidak berubah.
Apabila kita pilih replace with retime to fit, maka klip secara otomatis akan dipercepat sesuai dengan panjang gap dan total durasi tidak berubah. Tip keempat adalah lifting dan overwriting klip. Misalkan kita ingin memindahkan klip yang di tengah ini ke atas. Dengan selection tool, maka timeline atau total durasi akan berubah. Nah, apabila kita klik kanan dan lift from storyline, maka gap akan terbentuk di alur cerita utama dan total durasi tidak berubah. Kita bisa memindahkan klip ini di atas dengan bebas. Nah, misalkan kita taruh klipnya di sini dan kita akan menambahkan klip lain di atasnya. Misalkan klip ini. Seperti ini. Misalkan kita ingin dua klip ini menjadi jalur cerita utama. Nah, caranya bagaimana dengan melakukan override klip. Kita select dengan menekan tombol command, select dua klip ini, klik kanan, override to primary storyline. Tip kelima adalah mengatur speed dari klip. Kita ke kolom viewer dan tekan tombol yang berbentuk jam seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan untuk mengatur speed. Tetapi yang paling efektif dan yang paling banyak digunakan adalah custom. Pop-up seperti ini akan muncul. Kita bisa mengatur direction-nya, forward atau reverse. Kita bisa lihat dari bar yang hijau ini ya, keterangannya atau informasinya. Nah, kita juga bisa mengatur speed-nya secara persentase ataupun durasi. Dan tombol yang di kanan atas ini untuk meresetnya ke default. Di contoh ini kita akan merubah secara durasi. Contoh klip ini kita punya dengan durasi 33 detik, kita coba ganti menjadi 10 detik. Sistem secara otomatis akan merubah speed dari klip. Dari contoh ini dipercepat hingga 332% yang disesuaikan dengan durasi yang kita input tadi. Nah, untuk mengatur speed ini kita juga bisa menggunakan tombol ini dengan cara mendragnya ke kanan atau ke kiri, dan kita bisa lihat speednya atau kecepatannya berubah mengikuti durasi yang kita pilih. Apabila kita tarik lebih ke kanan, sistem secara otomatis akan memperlambat klip kita. Seperti ini. Oke, video tutorial ini saya akhiri sampai di sini. Semoga tip editing dasar yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.